Assalamualaikum. Waalaikum. Nggak dengar, belum dengar. Belum dengar. Waalaikum. Waalaikum. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Lupa salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian sore hari ini pada tanggal 23 Februari 2023 akan membahas tentang Isra Mi'raj dan energi kehidupan. Kepada Ustaz Joko untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas suara saya? Halo, suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Kalau nggak jelas kasih tahu ya, Mbak ya. Ke HP saya, Mbak. Kalau suara saya kurang jelas. Baik Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa
Saudara-saudaraku di PTHEW yang semoga dalam lindungan keberkahan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini menjelang malam kita akan membahas tentang Isra Mi'raj dan hubungannya dengan energi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu para penulis tarikh atau sirah nabawiyah itu bersepakat bahwa peristiwa itu sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah satu peristiwa yang ditulis oleh para sejarawan sebagai Amul Husni atau tahun duka cita. Tahun duka cita yang ditulis oleh para sejarawan itu hasil kesimpulan dari meninggalnya dua orang yang sangat berharga dalam dakwah Islam, yaitu Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha. Abu Thalib dianggap orang yang punya backup secara keamanan. Ya. Jadi keamanan Nabi itu di backup oleh seorang yang bernama Abu Thalib sebagai elit daripada kaum Quraisy, suku Quraisy dan dari Bani Hashim. Ya. Jadi satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan Nabi, yaitu backup secara keamanan, itu wafat. Ya. Dan yang kedua adalah meninggalnya istri beliau yang tercinta, istri pertama beliau, yaitu Khadijah, ya, sebagai backup finansial dan sekaligus emosional. Jadi backup secara keamanan dan backup atau emosional itu diperlukan dalam kehidupan seseorang. Itu namanya basic need, kebutuhan dasar manusia, yaitu keamanan dan kecukupan perutnya atau kenyang. Ya. Makanya kita sering mendengar ayat wal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah engkau menyembah pemilik rumah tersebut, yaitu pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi pemilik Ka'bah itu yang telah memberikan kamu rasa aman ketika kamu ketakutan dan telah memberikan rasa kenyang ketika kamu itu lapar. Nah, justru di dua backup itu, ya, Nabi kehilangan. Ya. Nabi kehilangan dua backup ini, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kita bisa membayangkan betapa sulitnya beliau. Ya. Dua backup dalam kehidupan dakwah beliau itu wafat. Abu Thalib wafat, sebagian sejarawan atau ahli tarikh menyebut karena sebelumnya ada pemboikotan kepada kaum muslimin dan Bani Hashim. Bani Hashim itu kabilahnya Quraisy yang disandang oleh keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diboikot, diisolasi, sehingga nutrisi yang layak yang seharusnya masuk ke dalam tubuhnya Abu Thalib itu tidak masuk. Ya. Sehingga para sahabat memberikan testimoni atau kesaksian sesungguhnya kotoran-kotoran kami, pup kami itu seperti pupnya kambing, perintil-perintil kecil karena kekurangan cairan. Nah, di sini para analis atau penulis sejarah menyebut bahwa Abu Thalib itu wafat karena kurangnya nutrisi yang masuk kepada tubuh beliau.
Ini satu peristiwa yang mendahului sebelum Isra Mi'raj, ya, supaya kita tahu di mana nanti energinya Isra Mi'raj itu sebagai satu energi yang membuat Nabi kemudian grow up lagi setelah sempat down, ya, karena wafatnya dua orang penting dalam dakwah beliau. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, Nabi, ya, setelah wafatnya dua orang tersebut itu langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke ruang angkasa sampai kepada Sidratul Muntaha. Itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari hambanya yang bernama Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di makrokosmos, ya, suatu alam yang luar biasa yang tidak pernah saya kira manusia bisa mencapai seperti itu kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya ayat ini dibungkus dengan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kami berkahi, ya, alladzi barakna yang telah kami berkahi, ya, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, itu artinya Nabi pasif saja. Nggak pakai pakaian seperti orang mau ke bulan, ya, astronotnya Soviet atau Amerika, itu nggak perlu pakai begitu. Karena alladzi barakna haulahu. Nah, itu namanya keberkahan yang Allah berikan di sekeliling perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan ke Sidratul Muntaha. Saya ingin sedikit mengutip beberapa ayat yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, yaitu dalam surat An-Najm atau surat ke-53 yang berarti bintang, ya. Bintang. Ayat itu dimulai dengan wan najmi idza hawa. Dan demi bintang apabila dia tenggelam. Kalau Allah bersumpah, itu artinya benda itu penting. Tapi tidak boleh dipertuhankan. Karena Allah sendiri yang mengatakan idza hawa. Ya. Demi bintang apabila dia tenggelam. Bintang penting nggak? Hari ini termasuk kaum muslimin masih percaya dengan horoskop perbintangan itu. Ya. Jangan-jangan kita percaya Gemini bulan ini ekonomi lagi lesu, percintaan juga lesu. Akibat ekonomi lesu, percintaan juga lesu. Terangannya lesu, orang tanggal tua, ya kan? Virgo begini, ya. Sagittarius begini, ya. Macam-macam itu, ya. Itu betapa bintang masih dipakai, ya. Masih dipakai. Sedikit saya ya mengulas ke surat An-Najm itu dulu. Kita langsung saja. Nah, di sini kita ketemu dengan satu ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril, ya, di mana nazlatan ukhra, di satu kesempatan yang lain. Itu maksudnya Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj.
Karena apa? Karena ayat ini bercerita tentang eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses menerima wahyu. Ya. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Di satu tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Muntaha itu artinya akhir, ya akhir. Jadi ini tempat terakhir yang Nabi singgahi waktu Nabi Mi'raj. Ya. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di sana ada surga yang menjadi apa? Menjadi satu tempat yang bernama surga. Jadi surga sudah ada, sudah. Kalau surga sudah ada atau belum ada, itu punya rasa beda bagi kita manusia. Kalau antum itu sebagai karyawan HEW, nanti karyawan terbaik yang terpilih tahun 2023 umpamanya, itu hadiahnya rumah umpamanya. Tapi rumahnya belum ada, ya. Itu pasti antum nggak begitu berambisi, nggak begitu antusias untuk menerima rumah itu. Orang belum ada, tapi kalau rumahnya ada, itu beda. Hampir dipastikan kalau rumah itu ada, itu kita semangat untuk menjadi karyawan terbaik di HEW tahun 2023 karena hadiahnya rumah dan sudah ada. Persis ketika surga itu dikatakan indah jannatul ma'wa. Surga itu tempat yang sudah ada. Ya. Kalau sudah ada, kita juga pengen masuk surganya kepencot banget. Ya. Kepencot, antusias, ambisi betul masuk surga kita. Karena sudah ada disediakan oleh Allah. Ya, menurut beberapa penjelasan ulama, itu surga sekarang itu suka dilewati oleh ruh orang-orang yang mati syahid. Ruhnya terbang seperti burung melewati surga tersebut. Itu namanya indaha jannatul ma'wa. Ya. Saudara-saudara sekalian, kita berhenti sampai di sini dulu tentang ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini. Ya. Kita kembali lagi kepada peristiwa tadi. Waktu Nabi sedih, berduka cita, memikirkan dua orang yang sangat berjasa selama ini dalam hidup beliau itu wafat. Allah naikkan Nabi dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas. Ini bukan dunia fantasi, tapi dunia beneran, dunia realistis. Hari ini yang pernah ke dunia fantasi, saya kira pesan kita sama. Bagus bener dunia fantasi ya. Sampai mahalnya tuh nggak kita pikir. Yang penting bagus dia. Ya kan? Ini dunia beneran. Nabi melewati gugusan bintang-bintang, gugusan planet-planet, dunia makrokosmos beliau lewati. Ya. Kira-kira waktu beliau sedih ditinggal oleh dua orang tadi, paman dan istrinya. Kira-kira bumi kelihatan nggak oleh beliau? Waktu beliau naik ke atas, ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Kira-kira bumi kelihatan nggak? Kalau kelihatan juga kecil, seperti titik. Tapi bisa jadi bumi tidak kelihatan. Ya. Bumi tidak kelihatan, apalagi kota Mekah tidak kelihatan. Apalagi kuburannya Abu Thalib dan kuburannya Khadijah makin nggak kelihatan. Apa ini maksudnya? Maksudnya Allah ingin menarik Nabi pada ruang dan waktu. Jangan terpaku kepada kesedihan. Karena orang kalau sedih kelamaan, itu membahayakan kesehatan. Orang kalau sedih kelamaan, itu mager. Kalau mager, kontraproduktif. Hidupnya jadi malas. Kalau hidupnya jadi malas, makannya malas. Telat makan jadi sakit mah.
macam-macam penyakit yang muncul akibat kesedihan yang terus-menerus, dan penyakit yang paling berbahaya, yaitu dia akan kehilangan penglihatannya. Jadi ada korelasi positif antara sikap sedih dengan penglihatan manusia. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yakub alaihissalam. Itu sedihnya minta ampun ketika mendengar berita Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala dan saudaranya membawa baju Nabi Yusuf yang belepotan dengan darah. Nabi Yusuf mengatakan Qala innama ashku bati wa husni ilallah. Ashku bati wa husni ilallah. Ya Allah, aku mengadukan seluruh kesulitan dan kesedihan diri. Itu Nabi Yakub nangis berhari-hari. Sampai satu ketika penglihatan beliau kabur, dan akhirnya tidak bisa melihat beliau. Karena apa? Kesedihan yang terlalu terakumulasi menyebabkan beliau kehilangan pandangannya. Ini bahayanya sedih, saudara-saudara sekalian. Maka Allah tahu Nabi kita tidak boleh terlalu sedih, dihibur oleh Allah. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan, ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah angkat Nabi ke Sidratul Muntaha. Bumi jadi nggak kelihatan, Mekah jadi nggak kelihatan, apalagi kuburannya Khadijah dan Abu Thalib juga tidak kelihatan. Artinya apa? Kesedihan itu hilang seketika ketika Nabi itu naik ke Sidratul Muntaha. Kesedihan itu hilang. Lupa dia. Nabi udah nggak ngeliat lagi kesedihan yang ada di Mekah. Karena Mekah nggak kelihatan. Mekah ada di bumi. Bumi seperti titik kecil atau bahkan tidak kelihatan. Ya. Karena tidak kelihatan itulah, ya, Nabi jadi tidak terpaku kepada kesedihan. Allah mengangkat ruang dan waktu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terpaku dengan kesedihan yang bisa membahayakan kesehatan. Itulah Isra Mi'raj itu punya maksud demikian. Ya. Makanya sholat itu yang menjadi hukum, ya, yang dibawa oleh Nabi hasil pertemuannya dengan Allah di Sidratul Muntaha itu, ya, hasil dialognya dengan Allah di Sidratul Muntaha itu menghasilkan satu keputusan kewajiban, yaitu sholat sehari 5 waktu. Kata Nabi, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Aku diberikan rasa kebahagiaan dan kegembiraan ketika aku sholat. Coba itu, ya. Nabi bahagia dan gembira ketika sholat. Kita sudah sampai seperti itu belum memaknai sholat. Padahal kita tahu betul oleh Nabi yang paling konkret dari Isra Mi'raj adalah sholat. Dan Nabi mengatakan kegembiraanku dan kebahagiaanku itu ketika aku sholat. Kenapa kita jadi sholatnya cepat-cepat? Kenapa kita jadi sholatnya keburu-buru? Itu karena kita dikejar dunia. Dunia juga nggak dapat, kita kejar. Kita nggak dapat dunia juga, akhirat apalagi cepat-cepat banget kita sholat. Ya. Padahal salah satu ciri orang yang dikejar dunia itu adalah sholatnya terburu-buru.
Ikhwan dan akhwat sekalian, ini sebelum Isra Mi'raj. Ya. Jadi Nabi ketika selesai Isra Mi'raj itu energinya berubah, ya. Berubah karena kesedihan yang ditulis oleh para ahli sejarah sebagai Amul Husni atau tahun duka cita, itu berubah menjadi satu kenyataan bahwa di balik semua persoalan hidup di dunia ini ada Allah yang maha berkuasa. Allahu Akbar. Itulah kata-kata sholat kita yang pertama. Kalimat pertama ketika kita sholat adalah Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Nggak usah takut setelah hidup ini. Nggak usah takut menghadapi hidup. Ada orang benci sama kita, bin Abbas atau Ibnu Abbas itu satu dunia ini ingin memberikan manfaat kepadamu dan Allah tidak memberikan takdir itu, maka juga itu kamu tidak bisa mendapatkan manfaat. Itu yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Masih kecil, belum sampai SMP kira-kira. Usianya masih usia SD. Diajarkan, ya gula ayang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Wa ini istama'u alla yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Hai anak muda, hai anak kecil, katanya. Kalau seluruh penduduk dunia ini ingin memberikan manfaat kepada kamu, tapi Allah tidak ingin itu terjadi, maka seluruh penduduk dunia ini tidak berlaku keinginannya. Begitupun sebaliknya. Kalau seluruh penduduk bumi ini ingin mencelakakan kamu, tapi Allah tidak memberikan takdir untuk itu, maka keinginan penduduk bumi untuk mencelakakan kamu itu tidak akan terjadi. Jadi penduduk bumi kalau cuma satu Purbalingga musuhin kita, itu mah kecil. Ya. Cuman Purbalingga nggak kelihatan dari langit Purbalingga. Ya. Sebagai titik aja itu. Ya, bumi itu, apalagi Purbalingga. Seluruh penduduk bumi, kata Nabi, benci sama kamu, itu tidak akan terjadi. Kalau Allah ingin mentakdirkan baik bagi kamu. Seluruh penduduk bumi ingin memberikan manfaat kepada kamu, itu juga tidak akan terjadi. Kalau memang takdir Allah, kamu itu akan baik, kamu tetap akan baik. Walaupun penduduk bumi itu ingin mencelakakan kamu. Begitu pula sebaliknya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, akhirnya dunia ini jadi kecil. Dunia ini jadi kerdil. Kita aja yang gede-gedein dunia. Ya. Kita gede-gedein dunia, dianggapnya dunia itu indah, abadi. Enggak itu. Satu ayat di dalam surat Al-Hadid umpamanya. Ya, satu lagi ini. Satu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Itu gambaran musim kita sekarang, yaitu musim hujan, itu gambaran dunia. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun ya bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama tali ghaitin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya. Wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya
illa mata'ul ghurur. Coba itu. Gambaran hujan sekarang yang di musim kita di Purbalingga, di Bekasi, di Indonesia, itu gambaran dunia. I'lamu, ketahuilah olehmu. Ya. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun. Hidup di dunia ini ya itu bagaikan main-main, sendau gurau dan perhiasan. Dua lagi, watafakhurun bainakum. Kamu berlomba-lomba ya. Kamu berlomba-lomba ya di antara kalian. Berlomba apa? Berlomba masalah dunia ya. Watafakhurun ya bainakum watakasurun, dan kamu banyak-banyakan harta dan anak. Nah, jadi kita memperlakukan dunia ini kata Allah 5. 1 sebagai permainan, 2 sendau gurau, 3 itu adalah perhiasan. Kapan kita memperlakukan dunia sebagai mainan? Waktu kita masih kecil. Ya. PAUD, TK itu sekolah main semua. Jadi kalau kita udah gede begini masih sering main, itu persis anak kecil. Ya. Waktu memperlakukan dunia, main aja, nggak pernah serius ngadepin dunia. Bukan nggak pernah serius, artinya nggak pernah bercanda, bukan. Tapi serius banget sama dunia. Ya. Main terus gitu istilah. Ya, laibun walahun, sendau gurau. Nanti kalau sudah anak kecil lewat, waktunya remaja, mulai kita bercanda dengan dunia. Ya kan? SMP sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, ya kan? Yang laki-laki sudah mulai mimpi basah, yang perempuan sudah mulai haid. Itu sudah bermain-main, apa namanya? Sudah bercanda dengan dunia. Wazinatun, dia memperlakukan dunia. Yang ketiga adalah zina, perhiasan. Mulai banyak bercermin, mulai banyak pakai parfum, ya kan? Walaupun parfum isi ulang 10.000, tapi dia mulai genit karena mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai berhias dia. Nah, yang kerja mulai pakai lipstick, yang perempuan ya kan? Di tasnya perempuan nggak pakai kaca cermin, itu ada. Namanya aja mar'ah, senangannya mir'ah. Mar'ah itu perempuan, senangannya mir'ah, cermin. Coba buka tasnya deh. Tas anak-anak perempuan tuh. 98% saya kira ada cerminnya. Kalau nggak bawa cermin, lupa ya. Kenapa dia mulai bawa cermin? Karena menghadapi dunia sudah seperti perhiasan. Begitu masuk 40 tahun, baru dia mulai. Watafakhurun bainakum. Kamu mulai berbangga-bangga. Gak percaya, antum reuni. Ya. Antum reuni sama reuni SD. Ya. Reuni SD, antum reuni, itu mulai bangga kita. Wih, kerja di mana loh? Sekarang bisnis apa loh? Mulai berbangga. Saling berbangga. Membanggakan apa? Membanggakan karir. Membanggakan dunianya. Itu namanya watafakhurun fil amwal. Maksud saya watafakhurun bainakum. Nanti sudah makin tua, baru dia. Watakathurun fil amwali wal aulad. Dia tidak hanya berbangga, tapi mulai banyak-banyakan. Banyakan apa? Anak sama harta. Ya kan? Kerja di mana loh? Masa mobil masih satu aja kan gitu. Ya, mobil satu Ya. Banyakan apa lagi? Berapa digit itu depositonya? Rekeningnya berapa digit? Mulai apa namanya? Banyak-banyakan harta. Coba reuni SD kita. Kalau usia kita sudah mulai 40 tahun lebih. Itu mulai banyak-banyakan. Cucu udah berapa? Anak udah berapa? Kan? Ya kan? Perusahaan udah punya berapa? Oh,
itu kelasnya beda. Itu dunia. Kamatali goisin jabal kufaro nabatuhu. Itu persis hujan. Hujan yang menyiram tanaman petani, petani jadi seneng. Begitu jadi seneng, kemudian tanamannya itu kering, warnanya kuning. Humayakunu hutoma, hancur. Ya, hancur. Ya. Wafil akhirati adabun syadid. Dan azab di akhirat itu sangat pedih. Ya. Warid apa namanya? Wa magfiratum minallahi waridwan. Tapi di sana juga ada ampunan. Ada ampunan dan keridhaan Allah. Ya. Kemudian wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak lain kehidupan dunia ini adalah perhiasan yang menipu, kesenangan yang menipu. Mata itu artinya perhiasan. Makanya ada hadis yang mengatakan ad-dunya umata, dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan almar'atus solihah. Almar'ah as-solihah. Wanita, istri yang solih. Emang istri yang soleh jadi perhiasan? Nabi mengatakan. Ya. Nabi mengatakan yang aku senangi di dunia ini adalah Anisa Iwatib. Perempuan dengan minyak wangi. Perempuan itu maksudnya istri-istri beliau. Ya, bukan perempuan istri orang. Bukan. Anisa Wati dan minyak wangi. Jadi Nabi itu pakai minyak wangi sunahnya. Oh, nggak usah mahal-mahal, nggak usah Bulgari, nggak usah Kenzo. Yang murah aja, yang 10.000 isi ulang, asal wangi bagus deh. Ya, wanginya wangi pakai bedak gitu ya. Apa namanya? Baunya aroma bedak gitu. Apa namanya? Ya. Itu yang disukai Nabi. Ya. Jadi istri yang solehah itu sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali mata'ul gurur, satu kesenangan, satu perhiasan yang menipu, ya, satu perhiasan yang palsu, kira-kira seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada sore hari ini. Itulah satu energi, ya, energi Nabi setelah kehilangan dua orang penting dalam kehidupan beliau. Akhirnya beliau mampu grow up, ya, bangkit lagi setelah beliau di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya setiap kesedihan itu ada kesenangan. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itulah yang diajarkan Nabi terus dari pengajarannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tadi waktu diajarkan tentang prinsip hidup menghadapi manusia, terus diajarkan lagi prinsip hidup apa namanya di dalam menjalani kehidupan ini. Itu prinsip hidup, ya, prinsip-prinsip hidup, ya. Umpamanya ta'arruf ilallahi fi raqa ya'rifuka fi syiddah, ya. Kenalilah Allah pada waktu ramai, ya. Ingatlah Allah ketika ramai, nanti kamu akan diingat Allah ketika kamu sempit atau dalam keadaan sepi. Kamu akan diingat oleh Allah, ya. Itu selalu ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidahu tujahaka. Jagalah Allah, nanti Allah akan menjagamu dan Allah akan ada di depanmu, serasa di depan. Itu karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu diajarkan dari kecil oleh beliau prinsip-prinsip hidup yang sangat mengagumkan, sehingga pada usia 16 tahun atau 5 tahun setelah Nabi wafat, pada pemerintahan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin atau Khalifah, itu Ibnu Abbas 16 tahun sudah diangkat sebagai staf kekhalifahan Umar bin Khattab karena kecemerlangan kecerdasan otaknya. Usianya masih muda tapi cerdas.
Siapa? Gurunya. Ya. Gurunya, murabbinya yang sangat mengagumkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah untuk hari ini ada Nggak dengar, Mbak? Suaranya hilang, Mbak. untuk hari ini tentang materi Isra Mi'raj dan energi kehidupan, apakah ada kuis? Oh iya, ada. Bisa ya, kuis ya. Pada dengar nggak? Dengar Ustadz. Dengar ya? Ya. Eh, tapi tadi materinya belum habis ya. Akan saya teruskan pada kajian yang akan datang. Pertanyaannya adalah, setelah Khadijah wafat sebelum peristiwa Isra Mi'raj, maka Nabi menikah lagi dengan seorang wanita. Pertanyaannya adalah, siapa nama wanita yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha? Itu Mbak pertanyaannya. Dengar Mbak? Dengar Ustadz. Ya, siapa yang tahu jawabannya? Ya, siapa yang bisa jawab? Siapa wanita yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Khadijah wafat? Gak ada yang bisa. Dari akun Silakan. Silakan. Siapa? Insya Allah Zainab gitu. Zainab. Salah, satu. Salah. Aisyah bukan? Jangan tebak-tebakan. Siapa dulu namanya? Kenalin. Aisyah. Siapa? Nani. Mana nih? Siapa? Aisyah. Salah. 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 Siapa wanita yang dinikahi setelah Khadijah wafat? Bukan Aisyah, bukan Zainab. Siapa? Saya nggak tahu. Hah? Saudah. Ya, siapa itu yang jawab? Betul itu, Saudah. Itu. Siapa itu? Siapa Ustaz? Itu jawabannya, Mbak. Dipandang. Baik Ustadz, untuk yang menjawab tadi, istri kedua dari Nabi Muhammad, jawaban dari Mustafa yaitu Ya, betul. Saudah. Betul. Saudah itu istri yang paling tua di antara istri beliau. Itu ada hikmahnya. Ya, kalau masih dengar, Mbak Ivan? Ya, jadi kalau Nabi menikahi Aisyah itu tidak mungkin karena Aisyah masih kecil. Dalam pengertian Aisyah masih seusia anak-anak beliau dengan Khadijah, ya kan? Maka yang paling pantas dinikahi adalah yang sudah tua usianya, yaitu Saudah. Nanti Saudah jatah malamnya juga tidak diambil oleh beliau. Karena begitu menikahi Saudah, nanti Nabi menikahi Aisyah. Ya, menikahi Aisyah 2 tahun baru serumah dengan Aisyah. Nah, jatah malamnya
Saudah itu diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, biasa akrabnya itu karena Aisyah merasa satu malam dengan istri Saudah itu tepat sekali karena usia Saudah sangat mumpuni untuk menjadi ibu bagi anak-anak beliau yang sudah mulai besar-besar, ya, yang sudah mulai besar-besar dari pernikahannya dengan Khadijah ketika Nabi masih berusia 25 tahun. Khadijah meninggal tahun ke-11, jadi Nabi hidup bersama Khadijah itu 16 tahun. Nabi umur 25 nikah dengan Khadijah, kemudian diangkat sebagai Nabi umur 40, artinya 15 tahun. Nabi diangkat sebagai Rasul. Setelah 11 tahun, berarti 16 tahun Nabi hidup bersama Khadijah. Dan Khadijah kemudian wafat. Ya. Itu penjelasan kenapa Nabi menikahi Saudah, karena usianya memang lebih cocok Saudah dibandingkan yang lainnya, karena Saudah tepat Mbak Ivanda. Terima kasih. Demikian kajian sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Joko dalam kajian barusan dapat bermanfaat bagi kita. Kita dapat menambah ilmu keislaman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan ucapan saya. Mari kita akhiri kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Mbak Ivanda ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.